Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Udin sebagai fasilitator dan Pak Afri sebagai pengajar praktek, juga teman-teman saya Bu Dewi dan Bu Endar. Selamat siang. Selamat siang Pak. Jadi sebelum kita mengawali praktek coaching ya Bu ya, saya akan memperkenalkan dulu. Saya sebagai observer di sini, Bu Dewi sebagai coach dan Bu Indah sebagai coaching. Terus selanjutnya saya ingin bertanya dulu atau menjelaskan dulu tentang apa yang kita diskusikan hari ini, yaitu kita akan melaksanakan percakapan coaching yang mengikuti alur Tirta ya Bu ya. Prinsipnya yaitu kemitraan, proses kreatif, maksimalkan potensi. Terus selanjutnya saya ingin bertanya dulu pada Bu Dewi sebelum coaching dimulai ya Bu ya. Begini Bu, sebagai coach, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak Joko. Jadi di sini kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berikut. Terus jadi kompetensi tersebut mungkin ada yang Ibu ingin lebih kembangkan atau lebih spesifik lagi. Baik, dalam percakapan coaching kali ini, kompetensi spesifik yang ingin saya observasi yaitu adalah kompetensi mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya Bu. Terus baik Bu Dewi, lalu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang ingin Bu Dewi inginkan? Indikator pencapaiannya adalah di saat mendengarkan aktif, saya sebagai coach dapat menangkap kata kunci dari cerita coaching agar saya lebih memahami situasi yang sedang dihadapi coaching. Seperti itu. Oh ya, terima kasih luar biasa Bu. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan waktu sebelumnya kami persilahkan kepada ibu-ibu berdua. Baik. Terima kasih Pak Joko. Ya. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Bu Dewi. Baik ya Bu, kabarnya Bu? Iya, alhamdulillah. Kemarin itu kan Bu Indah WA. Iya. Kenapa Ibu ada masalah apa Bu kira-kira? Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf ya, malam-malam waktunya istirahat saya ya. Saya berpikirnya, Bu Dewi ini sepertinya masih menyelesaikan tugas atau gimana gitu. Sebelumnya saya itu ada masalah Bu ya. Kemarin di sekolah itu kok sampai terbawa dengan rumah ke rumah seperti itu. Jadi begini Bu Dewi, kemarin kan untuk si Fandi kelas 7A itu kan waktu semester 1 itu anaknya sudah baik dari segi kemampuan akademik maupun kemampuan yang lain, termasuk bakatnya yang paling menonjol itu kan bermain voli itu. Nah, terus kemarin saya kok menjumpai di kelas itu Fandi itu seperti malas untuk belajar. Jadi pandangannya itu kosong seperti itu. Itu masalah yang pertama. Kemudian yang kedua itu waktu pelajaran saya Fandi itu kan sudah 4 kali mengumpulkan tugas. Nah, setiap tugas yang saya kasihkan itu dia itu hanya 1 kali untuk pengumpulannya seperti itu Bu. Terus kemarin saya
izinkan saya sebagai observer akan menyampaikan hasil observasi saya. Yang pertama, coaching sudah sesuai dengan alur data. Bu Dewi juga sudah menerapkan mendengar aktif, juga Bu Enda sudah bisa menemukan solusi yang dihadapnya secara mandiri. Tentunya Bu Dewi juga ingin tercapai sudah apa yang dia inginkan, yaitu mendengar sebagai pendengar yang aktif. Juga Bu Enda juga bisa menemukan solusinya ketika menghadapi suatu masalah yang dihadapi di dalam sekolah. Untuk selanjutnya, kompetensi apa yang bisa Ibu kembangkan lagi, Bu Dewi? Baik Pak, untuk kedepannya mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali lebih dalam lagi pemikiran atau ide-ide dari coaching, sehingga dapat menemukan solusi dan membuat sebuah aksi untuk pengembangan diri dan kompetensi. Ya, luar biasa Bu Dewi. Mudah-mudahan kegiatan coaching hari ini kita bisa mencari atau mendapatkan ilmu apa yang kita lakukan sekarang ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ucapkan selamat siang kepada Ibu di Dewan BNRK selaku fasilitator kami dan juga Bapak Afri Nuvarianto sebagai pengajar praktik kami. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami ingin melakukan praktek coaching. Dan di sini saya tidak sendiri, saya di sini ditemani oleh Bapak Joko Widodo sebagai coach dan juga Ibu Dewi Retnasih sebagai coaching. Selanjutnya saya akan melakukan observasi kepada Pak Joko dan Bu Dewi. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu. Hari ini mau melakukan coaching ya? Iya. Ya. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Pak Joko. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada coaching hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan kunci nanti akan saya amati ya Pak. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian Pak Joko nanti memberikan pertanyaan kepada coach ya. Itu pertanyaan yang berbobot. Bagaimana coach tersebut bisa menjawab atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach atau oleh Pak Joko. Nah, dan jangan lupa Pak, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya di kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan coaching. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang akan saya sampaikan ini Pak, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Untuk yang saya kembangkan, yang pertama itu bagian dulu, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Ya, memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian pertanyaan kedua Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam proses coaching hari ini? Saya ingin mendengar secara aktif dan akan memberikan pertanyaan yang berbobot pada diri. Baik, pertanyaan terakhir ini Pak,
apa saja indikator atau indikator yang bagaimana yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin si coach saya itu bisa menemukan solusi tentang apa yang dihadapi atau permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Ya Pak. Baik. Sekian dulu percakapan observasi kali ini. Untuk selanjutnya silakan Pak Joko dan Bu Dewi melakukan proses coaching. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa yang bisa saya bantu Bu? Atau kemarin saya dengar Ibu punya masalah tentang pembelajaran di sekolah atau tentang ada masalah yang ada di sekolah itu. Tolong diceritakan. Ya Pak, begini. Nah, tapi sebelumnya ini ada waktu ya Pak ya. Pak. Ada. Kemarin itu begini Pak. Saya kan disupervisi oleh Bapak KS mengajar di kelas Pak. Ya. Bapak kepala sekolah itu kurang setuju ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Jadi Ibu Pak KS Ibu kurang setuju ya, ketika Ibu mengajar tanpa menggunakan buku. Coba Bu ceritakan bagaimana bisa kita cari solusinya tadi. Jadi begini Pak, saya itu sedih mendapatkan teguran dari kepala sekolah karena waktu mengajar saya itu tidak menggunakan buku teks, padahal saya menggunakan sumber belajar lain dan sudah sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah. Nah terus gini Bu, untuk apa tadi sumber belajar itu kan mungkin Ibu mengambil bukan dari buku teks, karena kurikulum kita kurikulum merdeka yang bisa mengambil sumber pembelajaran atau bahan ajar itu dari lingkungan sekitar sekolah. Kalau begitu coba Bu, mungkin Ibu mempunyai tujuan atau harapan tentang pembelajaran itu yang tanpa menggunakan buku teks tersebut. Tujuan saya ini ya, saya kan mau curhat sama Pak Joko. Ini mendapatkan solusi supaya kepala sekolah itu dapat memahami proses belajarnya secara kelas bersama siswa. Tapi menurut Ibu, apa kira-kira menjadi hambatan untuk menyampaikan masalah kepada Pak KS? Ya, gimana ya? Saya itu mau menyampaikan kepada Bapak kepala sekolah itu ya ragu sih. Takutnya Bapak tidak mendengar penjelasan saya. Jadi ya yang saya inginkan, saya ingin dari kepala sekolah penjelasannya saya tidak memakai buku teks waktu pembelajaran kemarin seperti itu. Terus begini, apa Ibu masih atau bagaimana pendapat Ibu tentang sumber-sumber belajar yang selain buku teks masih akan gunakan jika tidak atau sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak KS-nya? Sebenarnya ya saya tetap lebih suka menggunakan sumber-sumber lain dan buku teks juga pastinya. Kan kalau zaman sekarang itu kan banyak ya Pak sumber-sumber belajar lain selain buku teks, apalagi zaman sekarang itu banyak materi-materi yang datang dari YouTube, misalnya yang lebih kreatif disampaikan seperti itu. Bisa jadi begitu. Untuk sumber ajar atau materi yang diajarkan tidak harus fokus pada buku teks, karena ya seperti yang Bu tadi katakan bahwa sekarang istilahnya era digital ya. Jadi kita bisa memaparkan atau kita anak tersebut kita
putarkan lagu atau cerita-cerita yang lebih menarik daripada buku teks. Terus begini Bu ya, dengan adanya apa tadi sumber belajar selain buku teks, mungkin Ibu bisa melakukan strategi apa yang Ibu inginkan. Jadi dengan permasalahan kemarin itu saya menemukan saya ingin mencoba menemui bapak kepala sekolah membicarakan masalah tersebut, menjelaskan kenapa kok saya tidak memakai teks dan menggunakan sumber belajar yang lain. Jadi agar pembelajaran yang saya gunakan itu juga dapat bervariasi sesuai kebutuhan murid. Apalagi saat ini kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar sesuai kesiapan, minat dan profil belajar murid untuk mewujudkan kebutuhan belajar. Itu bagus Bu, itu menurut saya. Tapi untuk selanjutnya, komitmen yang mungkin bisa Ibu tindak lanjuti apa saja kira-kira untuk mewujudkan strategi tadi? Mungkin komitmennya ya tetap ingin mencoba KS ya, untuk menyampaikan aspirasi saya untuk mengenai pembelajaran yang bervariasi demi terwujudnya merdeka belajar. Bagus sekali Bu ide itu, mungkin itu yang harus bisa kita lakukan untuk sekarang ini ya, untuk sebagai pendidik di era digital. Jadi kita harus bisa mewujudkan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kurikulum merdeka belajar. Untuk yang terakhir Bu, misalnya alhamdulillah ya Ibu sudah bisa mendapatkan solusinya. Mungkin apa masih ada Ibu mungkin kira-kira yang Ibu tanyakan atau kurang jelas tentang apa yang Ibu tanyakan kepada saya atau penjelasan saya? Alhamdulillah Pak, setelah saya mendapatkan solusinya, saya sudah merasa agak tenang setelah saya coba dengan Bapak ya. Terima kasih atas bantuannya. Jadi mungkin kalau nanti suatu saat saya mendapatkan masalah, saya bisa curhat lagi kepada Pak Joko. Dan sekali lagi terima kasih bantuannya, saya mendapatkan solusi. Kalau gitu saya mau pamit dulu, melanjutkan mengajar ke kelas. Terima kasih Pak Joko. Sama-sama. Baik Pak Joko, tadi sudah melakukan coaching hari ini dengan Bu Dewi ya Pak ya. Bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah, untuk perasaan saya juga senang bisa memberikan solusi, biarpun mungkin hampir sama dengan yang diinginkan oleh Bu Dewi. Tetapi setidaknya kita bisa sharing atau bukan pendapat. Ya Pak, sebelum penutupan ini ya Pak ya, saya akan mengajukan pertanyaan pasca observasi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang Pak Joko lakukan pada proses coaching dengan Bu Dewi hari ini terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan tadi? Ya seperti yang saya dengarkan tadi, saya sudah melakukan teknik coaching dengan mengalir data yang diantaranya menanyakan tujuan ya Bu ya. Yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Itu yang bisa saya ambil atau jadi untuk menggali solusinya Bu Dewi tadi. Baik Pak, sebenarnya di sini saya sebagai observer coaching tadi Pak Joko dan Bu Dewi ya, sudah menurut pengamatan saya itu sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur desa. Bu Dewi juga Pak Joko sudah menggali pertanyaan yang berbobot kepada Bu Dewi sehingga Bu Dewi bisa menemukan solusinya sendiri ya, menemukan tanggung jawabnya sendiri sehingga menemukan apa yang harus dilakukan ke depannya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Pak, sebelum saya tutup ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak lakukan setelah melakukan coaching hari ini?
saya ingin mendalami lagi atau lebih memahami lagi tentang alur dari coaching tersebut yang biasa disebut dengan target. Karena saya merasa dengan memahami teori tersebut saya bisa melakukan proses coaching untuk ke depannya lagi yang lebih baik dari yang sekarang. Gitu ya Pak ya. Semoga kita sukses ke depannya untuk melakukan coaching dan juga proses supervisi akademik tentunya dengan lebih baik lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi sebagai coach dan juga Pak Joko sebagai coach. Mungkin demikian observasi pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya selamat siang pada Ibu Imam Daviana Erta selaku fasilitator dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pacitan. Kemudian selamat siang juga kepada Bapak Afri Novarianto selaku selaku pengajar praktik di kelompok 10B. Di sini kami bertiga ini akan melakukan coaching, kemudian puji syukur kita banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayahnya sehingga pada hari ini kita semuanya bisa melakukan praktik coaching selama daring dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum praktik coaching kita lakukan, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Darwati selaku observer dalam kegiatan kali ini. Kemudian ada Bu Sri Untari, rekan saya sebagai coach, dan ada yang ketiga Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi ya selaku coaching. Baik, dalam kegiatan hari ini baik Bu dan Pak Joko, sebelum percakapan kita mulai, terlebih dahulu apakah sudah dipersiapkan rubrik? Saya akan melakukan penilaiannya. Yang pertama dengan rubrik penilaian coaching, kemudian di mana selama percakapan coaching Bapak Ibu harus melakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi, serta langkah-langkahnya harus sesuai dengan langkah kita ya Bapak Ibu. Yeah. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Un, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah baik Bu Un. Ya, sebagai coach, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya Bu, untuk kegiatan coaching pada hari ini saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Ya, jadi ada 2 kompetensi Bu ya. Ya, baik. Bu Un, jadi ada kompetensi tadi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, begini Bu, kemudian kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Ya, saya akan mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik pada proses coaching hari ini, yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan terbuka. Baik Bu Un, kemudian kalau dalam coaching itu kan ada indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan. Kira-kira seperti apa yang ingin Bu Untari inginkan? Ya, jadi saya mengharapkan kunci saya nanti bisa menemukan solusi-solusi dari
masalahnya sendiri dan juga menemukan langkah-langkah yang akan dilakukannya ke depannya. Iya. Baik, Bu Mentari. Kemudian luar biasa sekali, dan mudah-mudahan dalam kegiatan coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Kemudian kepada Bapak Joko dan Bu Un, waktu sepenuhnya kami silakan. Terima kasih. Selamat siang Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Joko hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya merasa bahagia, sudah senang. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada waktu sebentar Pak, saya ingin berbicara dengan Pak Joko. Mungkin Pak Joko ada waktu luang, boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh, kebetulan beristirahat tadi. Anak baru keluar kelas. Terima kasih Pak Joko. Jadi begini, oke, kita bicara yang santai dulu ya Pak ya, santai, jadi tidak sepanjang. Iya. Jadi begini, ngomong-ngomong, Pak Joko kemarin kan mengatakan kepada saya ingin berbicara atau ingin curhat katanya ya, Iya, kemarin. iya. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa bertemu, sudah bisa ngobrol. Kira-kira apa Pak Joko yang Pak Joko harapkan dari perbincangan kita atau pertemuan kita pada hari ini? Ya, begini. Untuk yang ingin saya bicarakan kemarin itu, saya itu di sekolah. Kebetulan saya di kelas rendah itu mendapati siswa yang istilahnya itu hiper, tapi dia juga malas belajar, tapi dia tidak mengganggu temannya atau usil, dia bermain sendiri di tempat duduknya, kadang ya di belakang sendiri, lantai belakang, bahkan dia itu berguling-guling sendiri itu. Nah, sehingga saya sendiri juga merasa istilahnya tidak nyaman, dan teman-teman yang lainnya juga merasa terganggu dengan perilaku si anak tersebut. Dan setelah saya pikir-pikir, kalau saya gini terus bagaimana cara mencari solusinya. Terus saya ingin istilahnya jual dengan ibu, bagaimana Bu, misalnya kalau saya menemui anak-anak yang seperti ini. Jadi tadi Pak Joko di sekolahnya, di muridnya itu ada anak yang hiperaktif, akan tapi itu aktifnya itu aktif sendiri seperti itu ya Pak, aktif sendiri dan tidak mengganggu, sebenarnya tidak mengganggu temannya, akan tapi temannya saja yang merasa terganggu. Dan dia itu juga malas mengerjakan tugas, itu malas. Jadi ketika anak yang lain itu misalnya nulis, mengerjakan tugas dari buku, dia itu tidak mau, bahkan kadang dia teriak-teriak sendiri seperti itu. Dan konsentrasi temannya kan jadi terpecah. Iya. Nah, kadang dia juga ikut-ikutan gitu loh. Ya, dari yang sudah Bapak ceritakan tadi nih, apakah Bapak sudah melakukan pendekatan atau menanyakan atau pengamatan seperti itu kepada anak tersebut? Apa masalahnya, apa seperti itu? Untuk pendekatan ya sudah, tetapi belum begitu maksimal. Istilahnya itu harus saya amati. Kenapa ya kok seperti itu? Jadi saya masih istilahnya masih mengira-ira anak tersebut kenapa sampai seperti itu. Belum saya cari ke pihak istilahnya atau dari pihak keluarga dan sebagainya, belum saya cari tahu. Dan mungkin untuk lebih ke depan atau beberapa hari berikutnya setelah berbicara dengan Bu Sri, mungkin bisa saya lakukan. Jadi belum Pak
Joko belum melakukan pengamatan yang secara intens gitu ya Pak. Iya. Belum melakukan Secara sebelum detail. Nah, kira-kira ini Pak Joko, rencananya Pak Joko itu apa itu ke depannya, itu rencana yang akan penjelasan untuk mengamati latar belakang siswa tersebut. Ya, untuk rencana saya dikasih dulu dengan cara mungkin saya panggil berdua saya dengan anak tersebut ke perpustakaan atau ke ruang yang kosong, sehingga dia lebih fokus ketika saya tanya kenapa kok kamu seperti ini. Terus misalnya saya tanya, kamu di rumah dengan siapa? Kan kebanyakan begitu di tempat saya itu orang tua dari anak tersebut itu cari nafkah ke luar kota, jadi dia hanya dititipkan atau ikut sama mbah atau saudara. Jadi pengawasan dari orang tua belum maksimal. Itu insyaallah yang saya rencanakan itu. Sudah bagus. Jadi anak-anak muridnya Bapak itu ya, muridnya Bapak itu kebanyakan ditinggal orang tuanya merantau seperti itu Pak, dan hanya tinggal bersama neneknya, kakeknya di rumah. Iya. Kakek dan neneknya. Nah, untuk rencana Pak Joko tadi yang memanggil anak ataupun pihak keluarga tadi sangat luar biasa, ya. Itu solusi yang akan dilakukan Pak Joko untuk mengatasi masalah yang Pak Joko hadapi. Nah, bagaimana ini perasaan Pak Joko? Apakah masih ada rencana-rencana lain Pak selain memanggil anak dan orang tuanya atau dengan keluarganya? Mungkin rencana saya setelah saya panggil anak dan orang tuanya, mungkin saya suatu saat insya ingin mendatangi rumahnya, terus cari informasi ke tetangga-tetangganya, misalnya anak tersebut itu kalau di rumah belajarnya dengan siapa, terus istilahnya yang bertanggung jawab kan tadi kakeknya itu atau neneknya, tapi itu ketika dia belajar itu di rumah ada temannya apa tidak kan. Kebetulan mungkin kalau di desa itu kan tidak ada dan ada saudara yang lain, bisa saya cari informasi. Jadi anak itu perlu sebenarnya pengawasan ya Pak Iya, ya. pengawasan dari beberapa pihak atau orang tetangga dan saudaranya, mungkin seperti itu. Baik Pak Joko, dari percakapan kita ini tadi bagaimana perasaan Pak Joko? Perasaan saya sudah merasa istilahnya gamblang, sudah menuai atau menghasilkan titik terang bagaimana solusi saya ketika menghadapi anak yang seperti itu. Ya, Pak. Tadi ide-idenya Pak Joko sangat bagus dan luar biasa sekali, dan mudah-mudahan Pak Joko sudah tidak dihantui dengan rasa bersalah atau bagaimana ya, atau merasa bagaimana. Mudah-mudahan Pak Joko sekarang sudah merasa tenang. Masih ada yang ingin dibicarakan Pak Joko? Sementara itu dulu Bu. Nanti misalnya kalau ada apa-apa saya bisa berkomunikasi lebih lanjutnya. Ya, baik, dipersilahkan. Saya juga siap menerima curhatan atau apa gitu ya. Boleh kalau nanti Pak Joko ada masalah apa, nanti Pak Joko bisa telepon saya. Ya. Terima kasih Bu atas solusinya tadi. Sama-sama Pak Joko. Mungkin sekian dulu perbincangan kita hari ini ya Pak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani dan Bapak Joko Widodo. Alhamdulillah untuk kegiatan coaching kali ini saya amat berjalan dengan sangat lancar ya. Kemudian izinkan saya selaku observer di sini Bapak Ibu menyampaikan hasil dari apa yang sudah saya
sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Bun juga sudah menerapkan apa itu kegiatan mendengarkan aktif dengan rasa dan sesuai dengan apa itu pada intinya. Jadi fokus pada apa yang ingin Ibu kembangkan dan rencana itu tadi. Nah, Bu Untari selaku coach ya, saya juga apa itu bisa apa itu menangkap dari apa yang tadi sudah ditanyakan ke Kosi, kemudian Pak Joko juga bisa menjawabnya dengan bisa memperoleh suatu jawaban yang insya Allah bisa menambah apa itu pengetahuan dan juga bisa menyelesaikan masalah apa yang sudah tadi masalah yang Bapak hadapi. Kemudian baik Bu Untari, semoga apa yang Ibu apa itu tanyakan tadi itu kedepannya bisa dikembangkan lebih spesifik kembali, kemudian juga dengan Pak Joko. Semoga solusi tadi bisa apa itu bisa menghasilkan suatu aksi nyata. Baik, kemudian luar biasa sekali kepada Bun. Mudah-mudahan coaching selanjutnya yang akan lebih baik lagi. Saya selaku observer mengucapkan terima kasih. Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik.